Aduh. Timun harus ngintip timun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Pandawa masih selalu diberikan kesehatan serta sehat batin berkat doa panjenengan semuanya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Pandawa juga dari Sabang sampai Merauke dan di luar negeri sana, wabil khusus para pahlawan desa, selalu diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin, dikabul segala hajatnya, hajat lahir, hajat batin, hajat dunia dan hajat akhirat. Yang sakit diangkat penyakitnya, pesan-pesan dengan kemudahan kelancaran. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan segera punya keturunan. Dan juga yang jodohnya belum ada, mudah-mudahan segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Jangan juga lupa yang paling utama diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, ini hari ini Pandawa kedatangan tamu nih, ya. Nggak diundang, serius. Tiba-tiba udah geletak aja sini. Alhamdulillah. Tenanan. Ya, tapi subhanallah, beliau ini datang saja niatnya silaturahim ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah. Siapa dia nanti? Kita bersalawat dulu biar lancar semuanya. Sambil ngemil-ngemil ya. Nanti ada, ini orangnya luar biasa, pasti saya juga bingung mau ngomong apa dengan beliau ya. Kalau saya ditanya-tanya ya saya jawab aja. Ada pertanyaan pasti ada jawaban. Ya, ada jawaban ya pasti nanti juga kita kembalikan lagi jawaban tersebut kepada yang bersangkutan. Kita bersalawat aja dulu ya biar enak, biar lebih adem semuanya. Kebetulan Bogor pun lagi hujan ini. Hujannya hujan gerimis, hujan membawa kerinduan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat ini menjadi jembatan untuk panjenengan semuanya, baik yang hadir di sini maupun di luar negeri sana, wabil khusus para pahlawan devisa, menjadi jembatan apa ya, dimudahkan segala hajat urusannya ya, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah. Pokoknya doa yang terbaik untuk panjenengan semuanya dimanapun berada. Kenapa merinding-merinding? Ya berin aja lah. Ya berin aja, nggak masalah. Ini bawaannya sugesti mulu nih. Jangan parnoan di sini mah. Dan siapakah tamu misterius tersebut? Dan Pandawa pun sudah siap. Sebelum siap ditanya-tanya, kita sambil ngerokok aja dulu. Ini sayang bajunya belang-belang lagi. Ya, belang-belang itu emang gimana ya? Waduh, seru lah pokoknya. Makin hidup suasananya. Di sini sebetulnya ada 3 orang. Ya, 3 orang. Yang satu di belakang kamera menjadi kameramen dulu. Ya. Yang satu udah ada di samping, geser dong sini, jangan jauh-jauh. Nah,
Kayak musuhan aja. Nah, ini beliau adalah Kang Narya. Sebetulnya ada satu lagi ada. Kenapa nggak bersembunyi? Ayo nggak apa-apa. Sambung sini. Nggak usah malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Rahayu, rahayu. Amin. Udah ngomong lah. Kalian mau ngomong. Grogi kan? Nggak usah grogi lah, sama aja. Kalau udah di samping master itu grogi. Master apa? Kita sama. Kita semua sama kok. Ya, jadi nggak ada yang jago, ada sakti, nggak ada. Kita semua sama. Ya. Insya Allah, yang membedakan itu mungkin cuma amal dan perbuatan saja. Ya biarin aja, ini mah nggak masalah. Kenapa? Silau. Oh gitu, baiklah bilang dong. Nggak masalah. Boleh minta api nggak? Oh boleh. Ya itu aja yang ada. Ini mah bahaya soalnya. Nah, tangan di atas, jangan di bawah. Kan udah yang kasih di bawah, aku di atas. Salah berarti. Ya, ngapunten ya. Gimana Kang Narya, sehat ya? Agak sini kameranya biar kelihatan Kang Naryanya. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ya gitu. Ini dari mata mana? Mata-mata. Mata. Waduh. Mata misteri 41. Oh, dikirain mau datang, mau nanya, mau pembuktian. Ayo, tak buktiin. Makanya yang mau pembuktian datang ke sini. Buktinya apa? Ya buktinya kita ngerokok bareng, ngopi bikin sendiri, salawat bareng-bareng, kan itu. Insya Allah berkah kita semuanya. Iya, mau nggak tanya? Ya alhamdulillah ya. Kemungkinan ini yang kedua kali kan ya. Kedua kali. Lali aku. Itu dulu kali ya. Udah lama dan 7 bulan yang lalu. Bersilaturahmi ya. Iya, padahal deket ini dari dari mana? Cilengsi. Ya, Cilengsi deket cuma sejam. Ini susah, ini sumpah. Tenang. Udah asli yo. Main ke sini tuh bener-bener enak. Kita istilahnya nggak bisa nggak membedakan sebagai kreator yang nggak bisa nggak membedakan yang kecil sama yang besar. Termasuk saya istilahnya channel kecil, tapi alhamdulillah beliau dengan senang hati Bayar 10 juta. Tenang. Ya kita gini Kang ya. Ya, prinsip Pandawa, siapapun itu, ayo kita sama-sama cari rezeki sama-sama. Gitu ya. Biarlah orang mau menghujat kita apapun, namanya seorang kreator itu harus siap. Betul. Ya. Mau dihujat, caci maki, dihina, biarkan saja. Ya, tapi kita jangan membalas hujatan itu, jangan membalas hinaan tersebut dan jangan membalas cacian. Kita doakan juga. Karena kalau kita mendoakan jeleknya, yang jelek itu kembali ke kita. Ya, insya Allah ya kita semua kuat saling gimana ya. Intinya positive thinking saja. Mungkin karena mereka tuh belum tahu kitanya kayak gimana. Kalau udah tahu pasti sayang ya, tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah, kalau udah ketemu, kalau perempuan makin sayang dong ya. Makin sayang. Kemungkinan jodoh kali. Oh gitu. Ya aku mah amin aja. Amin kan betul. Gak ada yang marah soalnya. Kalau Kang Narya pasti ada yang marah. Bahaya kalau saya. Makanya madu itu nggak ada yang asli. Betul. Coba bawa madu ke rumah. Pasti dibuka sama istrinya. Istri nggak mau di madu. Kameramen ketawanya tuh. ya ini keseruan kita seperti ini. Nah, dengan Kang Narya ya ini udah 7 bulan nggak ketemu, udah kemana sampai 3 bulan juga Pandawa di Blitar dengan Mbah Agus Samsudin ya. Alhamdulillah di sana banyak menimba ilmu kesabaran yang utama. Betul. Itu kan luar biasa. Jadi memang sering kita bilang juga ponco sedione manungsun iku, manusia itu ada 5. Pertama jujur, kedua sabar, ketiga tawakal, keempat ikhlas, kelima nerimo. Insya Allah dibarengi ya dengan memperbanyak sholawat ya insya Allah dan istighfar juga. Seperti itu, makanya karena datang ke sini kita senang gitu kan. Kemarin ada siapa namanya saya lupa tuh, ada Setelo itu ada datang juga. Aku baru pertama kali itu mau dites sama dia gitu kan. Mana tempatnya tempat begituan lagi, tempat angker. Stelo itu. Oh Setelo itu. Yang dari jauh-jauh. Jauh-jauh datang. Dasar telo emang. Gimana mau tanya apa sok Mangga? Ya alhamdulillah ya istilahnya niat kedatangan kita tujuan kita bersilaturahmi, menambah seduluran lah istilahnya. Kan biasanya kata orang menambah seduluran menambah rezeki. Bukan biasanya emang bener. Bener ya. Kan di Al-Quran disebutkan. Betul. Dia kalau nggak salah di surat Al-Imran ya. Ya. Katanya sih begitu. Kata Al-Quran emang bener nyata. Betul nyata. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Sambunglah tali silaturahmi, karena dengan silaturahmi itu insya Allah akan diberikan nikmat-nikmat oleh Allah. Itu insya Allah. Dan jangan ngerasa kita, saya kan orangnya bergaji, saya lebih bergaji loh. Saya kan jarang sholat ya, itu kan nafsi-nafsi. Betul. Ya, belum tentu yang rajin sholat, di ibadah diterima. Bisa jadi karena sering nyinyir, sering ngegibahin orang, percuma kita beribadah. Benar. Hilanglah pahala kita. Lebih baik gibahin aja diri sendiri. Kan? Ya kalau kita udah nunjuk-nunjuk begini, berarti yang empatan ke kita, berarti yang jelek kan kita, bukan orang lain. Kan itu.
Apa jangan ketawa-tawa mulu yang dalam kamera. Ya. Gimana terus? Monggo. Iya benar. Istilahnya suatu kenikmatan emang benar-benar berasa kebersamaannya ada. Biarpun bikin kopi sendirian ya. Bagus. Bener. Itu rezeki loh kan. Rezeki itu. Rezeki. Padahal sini dapat kopi kan, alhamdulillah. Kita silaturahmi gitu kan. Nah, itu alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki yang sangat luar biasa pokoknya. Ya. Nggak bisa dinilai dengan faktor ekonomi lah. Ya udah tuh lab bareng aja tuh, susah amat. Lab bareng sini, susah amat sih. Tuh masih ada tripod. Boleh. Susah amat ya. Sampai bertanya sini mana. Ayo Mas Nino mau nanya apa? Itu wedi paling. Sok monggo kalau mau tanya silakan bertanya. Ya, aku tak lab ya. Monggo. Udah sini aja udah kamera biar sama dia. Itu tripod banyak. Ayo mau bertanya apa sok monggo. Mumpung ada di sini ya. Bebas mau nanya apa saja. Serius. Kita mempersilahkan. Sambil nyeting dulu ya, Kanda. Wah, masih di setting. Makanya itu. Hidup itu emang settingan. Betul. Kita ini hanya sebagai aktor. Sebenarnya siapa? Gusti Allah. Ya, manusia itu hanya bisa berencana. Semuanya itu. Ya, makanya kita harus bersyukur. Bersyukur insya Allah kalau kita udah bisa mencoba bersyukur insya Allah. Apapun itu mudah. Apalagi. Jadi yang mungkin berbagi tips Ya. bersyukur pun pasti ada ilmunya kan, Master? Ilmunya apaan tuh? Ilmu bersyukur. Gimana Gitu. cara mensyukuri yang hikmat, mungkin gimana cara bersyukur. Intinya jangan nesu-nesu, Mas. Jangan nesu-nesu ya. Dia jangan marah-marah. Jangan sambil marah kalau ngomong. Jadi semuanya itu dibarengin dengan berzikir, Kang Mas. Iya. Ya sholawat, istighfar itu luar biasa. Sholawat yang mana saja. Ya. Jangan rasakan banyak salah, banyak dosa. Namanya manusia al-insanu makhluk khoto insian. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Betul. Lali dan luput. Disinilah kita saling mengingatkan. Ya, jarang pada ditanya-tanya, pengen ditanya serius. Sok nggak tanya. Ya, jadi di sini kita ya namanya seduluran ya seperti ini. Yang salah tetap salah, yang benar ya nggak mungkin disalahkan. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Sekarang yang benar kita salahkan gimana? Hukumnya dosa nggak? Dosa. Dosa ada berapa? Tanya. Sekarang masalah dosa ada berapa? Dosa ada banyak mungkin ya. Nah, inilah yang salah. Dosa itu ada 4. D-O-S-A, dosa. Itu hurufnya, Master. Itu, karena aku nanya dosa ada berapa? Kan? Begitu. Sekarang kita tambah sengaja ya, yang terus serius. Kita ngobrol sini aja pasti ada berbuat salahnya. Ya, berbicara seperti ini pasti ada. Ya. Betul. Salah tuh. Terus kita jalan keluar, pasti nggak sengaja. Wih, seksi banget tuh orang. Nah, itu kan mata. Makanya kita selalu saling mengingatkan, selalu beristighfar. Di mana saja, kapan saja, kecuali di kamar mandi kita lagi buang hajat besar, itu nggak boleh. Ya, jadi di sini kita saling mengingatkan. Insya Allah banyak sahabat-sahabat Pandawa dan monggo. Sahabat-sahabat Pandawa yang di Sabang sampai Merauke, yang di luar sana, wabil khusus para pahlawan bisa tegurlah Pandawa. Ya, dan misalnya ada yang komentar yang kurang baik jangan digubris, biarkan saja ya, untuk semuanya biarkan saja. Mungkin beliau belum, tadi aku bilang belum kenal. Kalau udah kenal insya Allah. Dan aku sedikit pun tidak ada rasa marah kepada beliau semuanya dan tidak akan membalas ya. Karena percuma kita ngebalas. Dan nanti insya Allah kita akan adain jikiran lagi setiap malam minggu lagi. Jikiran rutin seperti dulu ya, seperti beberapa bulan yang lalu. Itu sekaligus kita ada pengobatannya jarak jauh juga ya. Banyak yang kangen pasti. Ya, jikiran itu luar biasa. Monggo, nanti kita atur lagi jadwalnya. Ya, setiap malam minggu atau malam Jumat nanti kita jikiran. Ya, tapi pastinya sesudah acara haul. Ya, sesudah ada haul keluarga. Haul keluarga besar sini. Nanti abahku yang ke-5 atau ke-6. Insyaallah kita adakan lagi pengobatan jarak jauh lagi. Ya, cuma panjenengan cuma siapkan air mineral saja di sana. Yang mengobati bukan Pandawa. Pandawa hanya ngebantu mendoakan saja. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah kita sama berbagi lah semuanya. Jadi berbagi itu adalah indah ternyata. Tapi kalau berbagi istri mau nggak? Aduh, jangan. Kalau berbagi istri bahaya itu. Kalau katanya berbagi indah. Mau nggak berbagi Min? Aku nanya. Aku mau nggak? Ya, aku nih masih ada acara di sini. Ya, acara haul. Orang tuaku ya abah, insya Allah lah, karena keluarga besar juga ada kumpul semua, karena
aku ini adalah anak laki-laki paling besar di keluarga. Ya, jadi nggak mungkin ada acara seperti ini, acara tahunan, aku menjauh dari keluarga, kan nggak mungkin ya. Jadi insya Allah mohon doanya saja lancar acaranya, tidak ada hal apapun lah ya, insya Allah. Jadi nggak usah ribet-ribet lah tuh ya. Biar jadi dokter, guru, direktur dan sebagainya, bukan jadi dukun. Dukun itu apa sih ya? Apa tuh dukun? Ya, kalau tukang sate nggak tukang santet, bukan dukun. Ya, seperti kita biasa ngebantu orang, ya, sama aja. Ngapunten, aku juga sarjana S1 loh ya, kalau kamu sombong. Saya bukan anak-anak kemarin, saya juga punya ijazah. Kalau perlu saya lihatkan ijazah saya. Ya, saya S1, ekonomi saya. Ya, saya nggak mau sombong. Cuma, ya sekarang kita, alhamdulillah ilmunya berkah manfaat, bisa membantu orang, bisa menolong orang. Apakah salah? Ya, jadi kita kembali lagi ke diri kita. Makanya memohon kepada Allah, ilmu berkah manfaat. Kalau ilmunya udah berkah manfaat, insya Allah kita selamat dunia akhirat, banyak saudara. Ya wajar kalau ada orang yang tidak suka, tuh wajar. Ya, wajar sekali. Namanya hidup. Kalau hidup semuanya sama, itu nggak seru. Rambut boleh sama hitam, tapi isinya beda. Ya. Bukannya begitu, ini duduk aja sini jauh-jauh amat. Ya. Insya Allah sahabatku semuanya, pokoknya doa yang terbaik untuk panjenengan semuanya, dari Sabang sampai Merauke dan di luar sana. Mari kita saling berlomba dalam hal kebaikan. Jangan berlomba dalam hal kejelekan. Ya. Jangan bilang, ngapain sih kita sekolah? Sekolah juga perlu. Ya, sekolah itu perlu. Oh, sekolah tinggi-tinggi jadi dukun juga. Dukun itu duduk dengan tekun. Ya. Kenapa sih kita, biar kita selalu istiqomah, kita selalu berdoa. Insya Allah. Ya. Intinya kita jangan ngerasa kita bisa. Jangan ngerasa kita sakti. Wih, bodoh jangan ngerasa paling pintar. Hina jangan ngerasa paling hina. Mulia. Salah jangan ngerasa paling benar. Itu, insya Allah kita berkah. Ya. Mari kita sama-sama berlomba dalam kebaikan. Ini mau ditanya kenapa jadi ngomong begini nih? Salah pakai belangkon kayaknya. Mau gua tanya sama Kanaria. Ya. Apa yang mau bertanya? Siapa silakan yang mau bertanya. Bebas tanya, bebas. Bebas ya? Bebas. Bebas. Nah, mungkin apa ya? Ya apa? Bingung saya sebenarnya. Nggak usah bingung-bingung. Monggo. Ya ini untuk pengalaman mungkin untuk sahabat-sahabat Pandawa dari Sabang sampai Merauke dan luar di sana para pahlawan bisa dan ya. Monggo. Kan aku bilang tadi, kalau orang belum tahu, ya tak kenal mata saya. Makanya tak aku pisahkan ini nggak dikunci kan tadi masuk dikunci nggak pintu kan nggak ada yang kunci di sini. Nggak ada yang kunci. Ya boleh. Asli langsung masuk ya. Iya, monggo. Ya begitu benar. Pertanyaannya bagus sekali. Belum. Oh belum. Ya. Gini mungkin kan ya. Selain apa ya? Apa namanya di konten-konten Yeah. master Pandawa HK lah. Bukan master, aku sama aja. Pandawa HK lah istilahnya. Istilahnya ya seperti kayak saya nih di dunia misteri ya. Tanggapannya seperti apa? Wah, ini mau kreator misteri, Lah. gimana gitu? Kok bilang enggak? Justru hidup ini kan penuh misteri juga. Tuh, Rezeki ada yang tahu nggak? nggak ada. Yang nggak ada tahu kan? Ya udah, ngapain dipermasalahkan? Kan kita menelusuri tempat-tempat yang seperti itu, kan kita pengen tahu betul ada nggak sih makhluk seperti itu? Apakah ini hanya jurik jarian atau demit saja? Kan seperti itu. Iya. Kan itu hanya jin-jin saja seperti itu dan korin-korin. Jadi ya itu memperkuat, mempertebak keimanan kita juga. Betul sekali. Kan seperti itu, bukannya kita harus nantang gimana? Nantang di mulut hati, astagfirullahaladzim ya. Apunten Betul, gitu. emang Kan seperti benar. itu. Yang benar. Ya, intinya kita kemanapun kita melangkah, ya mau ke tempat yang benar-benar angker, rumah terbengkalai dan lain sebagainya. Yang penting kan yang utama itu adalah adab. Kita dengan adab, insya Allah akan berkah selamat. Ya sekarang panjenengan datang ke sini, kalau nggak assalamualaikum, digebukin nggak sama yang punya rumah? Benar. Ya enggak lah, karena aku tidur. Kalau ketahuan mah. Ya kan seperti itu. Makanya dengan adab assalamualaikum 3 kali. Kan kalau 3 kali, dan misal kalau 3 kali nggak ada sautan, ya balik lagi. Mungkin sedikit bertanya nih kan. Banyak juga masalah.
biasanya nih kalau saya di lokasi kan, istilahnya mau di indoor atau outdoor, biasanya kan saya sering apa namanya tuh Apa? barbar. Hmm. Nah, barbar. Bahkan pernah ada kata-kata saya istilahnya menantang yang ada di situ, Waduh. istilahnya itu kan. Nah, terus? Nah, menurut Kanda sendiri gimana Kanda? Nah, gini. Ya, menurut aku nih, ini menurut aku ya. Kita barbar tuh sebetulnya bagus ya. Sekarang tantangin aku gimana kalau nantang nih? Aku tantangin barbar situ. Ayo keluar. Rasuki saya, celakai saya. Ucapan adalah Doa. nah, jadi kembali lagi istighfar kita. Makanya dengan adab. Adab. Ya kita sewajarnya saja. Tapi bagus juga sih, tergantung orang, tergantung masing-masing ya. Kalau aku pribadi ya enggak lah. Iya. Dari dulu aku nggak pernah nantangin. Tapi kalau untuk, ayo tunjukkan eksistensi kalian. Ya, wujudkan senyata-nyatanya. Tapi nggak, kadang-kadang di kamera dapet. Tapi di kita nggak kelihatan. Itu kadang-kadang seperti itu. Nanti kita, Terbalik. iya kalau kita ngelihat gini nanti kita disuruh baca syahadat lagi, udah keluar dari Islam. Itu Bahkan gini, katanya. gini ya, ya sering saya istilahnya bukan hanya sekali dua kali, sering lah di lokasi itu istilahnya demit apapun, sosok apapun biasanya yang sering saya lontarkan itu kan wujud semua. Ya enggak ya kalau kemungkinan kalau misalkan kalau pengen bercanda itu saya sedikit plesetkan wujud ditimpa tahu. Bahkan kalau misalkan lagi kena gesekan nih, tek, Enak dong digesek-gesek ya. ya berbenturan energi Oh, gitu. dengan alam gaib istilahnya. Terkadang saya suka benar-benar saya tantang itu. Waduh. Bahkan pernah saya, Anda, Kayaknya peluang kecap. saya pernah sekali waktu itu memang benar-benar lagi apa ya, Tahu saya nonton kok. emosi. Tahu saya nonton. Nah, saya sampai istilahnya bawa kembang, sampai bawa Dudukan, di belakangnya luas banget. terus ada apa namanya kain putih ya, Ya, kain mori lah, Ya. mori putih. bunga taman. Itu benar-benar saya tantang itu. Bahkan di yang menonton ya, yang pernah ada screenshotan yang mau ini, itu terlihat semua itu di kandang. Ya. Nah, itu gimana menurut kalian? Karena kan kita menantang ya, menantang. Makanya biar kita nggak nesuan, kita balik lagi. Kalau kita selalu emosi, makanya balikan lagi diri kita. Gimana caranya? Perbanyak istighfar, itu aja. Kita nafsu boleh, tapi kalau sekiranya itu membahayakan diri kita, buat apa? Iya, betul mas. Janganlah, gitu kan? Ya udah begini aja. Kalau memang kalian ada, tunjukkan eksistensi kalian. Boleh wujud nyata-nyatanya. Dan mereka nggak bakalan berani karena kita lebih berani dari mereka. Iya. Kalau kita takut ya ada. Ngapun seperti semalam banyak banget. Ada yang nggak punya taringnya. Kalau di daerahnya itu kuat banget. Wah, ayo tunjukkan eksistensi kalian. Udah di sini nggak ada taringnya. Nah inilah. Nah. Agak mundur, agak mundur. Saya Apa? terasa tertantang, bukan tertantang ya, merasa terpanggil kok tiba-tiba ngomong soal siung, apa soal itu ya? Iya. Apa siung sih? Apa sih Master? Kalau Taring? Taring. Di tempatnya itu berani keluarkan taring. Kalau di sini di luar lokasi, di luar daerah, bukan sih, sebetulnya bukan itu ya. Kita cuma menghormati aja. Hormat berarti begini dong. Hormat tidak. Kayak semacam yang ada yang bilang kan, kun duduk tekun, ngucapke kun wae ya pun. Iya, ya betul. kan? Jadi hubungannya apa Master? Ya hubungannya kita kembali kepada Allah. Makanya itu Segala sesuatu kita yakin. yakin. Insya Allah jadi bilang kun jadi maka terjadilah kan, kayak gitu kan. Dengan cara apa itu biar jadi seperti itu? Kan itu udah ada di Yasin kan, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nanti aku salah bacanya, nanti dia banyak yang protes. Ya, seperti itu. Kita makhluknya harus tahu. Oh ini orang bacanya nggak benar. Oh ini nggak pasti. Lah itu namanya juga. Nah di sini kita harus saling mengingatkan, Mas. Ya, udah tahu salah, malah dihujat. Iya. Nah di sini kita mengingatkan. Yuk, ini ngapunten bacaannya salah, tolong diperbaiki. Namanya manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kenapa sih bisik-bisik? Ini bertiga, kalau bisik-bisik yang ketiga setan kayaknya nih. Ya. Ini kayak pacar aja nih, deket-deket. Iya, jadi seperti itu. Janganlah kita menantang-nantang, karena makhluk seperti itu kan makhluk pendendam juga. Ya. Makhluk dendam, makanya di sini kita saling mengingatkan.
Ya, janganlah emosian kita, karena tidak baik. Itu kalau emosian itu merugikan diri kita sendiri. Satu, yang darah tinggi bisa stroke. Ya enggak? Lagi bawa kendaraan atau gimana, celaka kalau kita emosian. Makanya kita kembalikan lagi ke diri kita semuanya. Makanya kita bilang, mari kita semua mengaji dan mengkaji diri kita. Mengkaji alam. Oh, nggak ada mengaji alam tanpa kita sadari loh. Ya, kita ngomong gini udah menginfluence. Makanya kita berbicara yang baik-baik. Ya. Oh, Mas Ino baik banget nih. Oh, enak, alhamdulillah, subhanallah. Ya itu kan ujungnya subhanallah kan, alhamdulillah. Diiringi dengan kalimat Allah kan, dengan tasbih. Kan subhanallah, itu luar biasa. Makanya aku nanya, karena Mas Ino ini baik, ya, baik banget orangnya. Karena saking baiknya, apapun yang saya minta, nanti apapun yang saya minta dia akan memberikannya. Ya. Instruksi ditolak. Kenapa? Ini kayaknya sedulur semua. Apa? Sahabat Pandawa, ini kayaknya sudah arahnya ke hipnotis. Ini saya pamit. Enggak, Kang Mas. Aku enggak. Serius, aku nggak bisa hipnotis, Kang Mas. Cuma lagi belajar saja. Ya, kita sini semua sama-sama belajar. Mbak Tia, tolong. Ya, enggak sama itu semuanya. Mbak Tia, tolong. Ya, jadi kita sini sama-sama belajar. Ya, nggak ada yang pintar di dunia ini. Ya, nggak ada yang jago, nggak ada yang sakti. Kita kembalikan lagi semuanya ke dalam diri kita. Mari kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Janganlah balas kejelekan dengan kejelekan lagi. Orang emosi, kita lebih emosi. Ya sama-sama kalah lah kita. Api dibalas dengan api. Ya api balas dengan apa? Kan? Apa? Kemungkinan apa namanya? Ya istilah sebagai kreator misteri. Biasanya tuntutan juga sih untuk menantang Anda. Itu nantangnya kayak gimana dulu? Ya seperti tadi saya. Ya, kayak aku kan dulu, gini. Dulu aku mungkin sering lihat dulu di channel Pandawa. Ya, Pandawa nggak pernah menantang. Ya, itu kan kembali lagi ke diri masing-masing. Ya, ternyata betul yang hadir ya banyak juga. Seperti ngapunten di rumah-rumah pembantaian. Itu nyata kelihatan. Aku nggak ngelihat. Cuma yang aku rasa ini ada anak-anak yang megang, manggil-manggil. Ya, terus ada yang di screenshot, terus ada video pendeknya. Ternyata ada yang ngesot. Itu kan jin. Itu kan korin. Itu kan mereka yang mungkin meninggalnya karena tidak baik, ya dibantai dan lain sebagainya oleh orang yang tidak bertanggung jawab, karena itu pun udah puluhan tahun. Itu luar biasa. Nah, disitulah gunanya kita udah beres explore, kita kirim Fatihah semuanya biar mereka kembali ke sana dengan tenang. Gitu kan. Seperti itu, kirim Fatihah, udah beres, jangan datang kita langsung explore. Datang explore langsung nih, tanpa permisi, assalamualaikum. Udahnya balik aja selonong dewe kan, baik, oh bodo amat udah beres. Nggak begitu, kita dengan adab juga. Ya, itu aja, intinya kita adab. Tetap kalau kita sih istilahnya sebagai kreator, tetap kita istilahnya ya seperti kata Anda tadi katakan itu, berkunjung ke rumah orang itu harus mengucapkan salam duluan. Sama seperti kami juga istilahnya sebagai kreator misteri sama. Yang membacakan suratul Fatihah, terus istilahnya ahli kubur di daerah itu, ataupun kadang saya sering. Oh, itu bid'ah itu, nggak masuk itu. Bung, kirim Fatihah, emang nyampe kirim Fatihah? Bung, bid'ah itu. Ada. Saya salah. Master saya bisa. Salah ngomong kayaknya nih. Ini saya ngomong kayaknya. Saya terbukti. Enggak, kalau misalnya bid'ah, karena bilang bid'ah nih, kirim Fatihah nggak nyampe, udah mati duluan, baca kirim Fatihah. Mau. Coba dulu dah. Makanya kalau ada yang nggak percaya kan, betul kan betul. Nah, betul jadi di sini seperti ini sahabat ke semuanya ya. Kita seru-seruan juga. Mungkin ada yang bertanya lain selain Mas Rif? Enggak, mungkin saya nih selama kan ada sekitar hampir atau mungkin 3 bulan ya Master ya ada di Padepokan Blitar Roja Sejati. Selama di sana Master, bukan Master, aku mah sama aja kita. Kanda gitu. Kanda. Nah, terus apa gimana terus? Mas J. Alhamdulillah. Master pripun. Nganu itu diperlakukan bagaimana? Alhamdulillah, gini. Nah, ini diperlakukan gimana? Udah kan jawab pertanyaannya? Oke, kita jawab ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, selama kita niatnya baik, niatnya silaturahmi, insya Allah di situ akan mendapat kebaikan. Dan insya Allah kita pun akan sambut dengan baik. Tapi kalau kita niatnya kesini datang, oh saya ingin kolaborasi dan sebagainya, niatnya kan bukan silaturahmi, cuma kolaborasi aja. Tapi kalau kita niatnya silaturahmi, insya Allah membawa berkah, membawa nikmat bagi kita semuanya. Kalau saya bilang, kalau hanya sekedar konten percuma, Kang Mas, nggak dapat apa-apa. AdSense berapa sih?
Tapi kalau silaturahmi bukan hanya rezeki yang supaya mohon maaf seperti materi, uang dan sebagainya. Enggak. Itu banyak sekali nikmatnya itu. Bisa banyak saudara di sana. Ya, bisa ketemu dengan seorang Gus Samsudin luar biasa, yang adabnya luar biasa. Beliau sekarang dihujat, dimaki oleh orang, tapi subhanallah. Ya, karena orang nggak tahu. Aku senang sekali gitu kan melihat beliau itu ya dari adabnya itu. Itu sabar banget. Nah, makanya kita mencontoh yang baiknya, contoh baiknya. Semua orang punya kejelekan, punya. Kita ambil baiknya, yang jeleknya biarkan, yang baiknya kita ambil. Lebih banyak baiknya gimana? Itu untuk pembelajaran diri kita biar lebih kita bijaksana lagi. Itu, sing penting ojo rumongso. Janganlah kita ngerasa siapa kita. Kita ngerasa, oh saya kan seorang yang wah, saya kan seorang yang enggak bisa itu. Kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan itu hanya amal ibadah kita saja. Ya. Nah, tadi kan sempat Mas Apa? Mas Pandawatan. Dibalik-balik. Sempat ngomongin tadi mengutarakan menyinggung soal materi. Nih, untung apa rugi? Aku tuh nggak ada kata rugi, Mas. Aku mau bersyukur. Serius. Banyak untungnya ya di sana ya? Ya, bukan di sana saja. Kita hidup tuh merasa untung terus. Kenapa? Karena kita bersyukur loh. Kuncinya bersyukur. Apapun itu bersyukur. Aku punya pengalaman pribadi, ngapunten. Baru beberapa minggu. Pertama ke sana saya hanya bawa uang 800.000. Ngapunten. Kalau yang lain, Kalong Jalu, Gus Yuda, Mbah Tompel, itu bawa uang, wah. Adalah mungkin mereka ya. Aku cuma 800.000. Ya. Tapi subhanallah, aku selama 1 bulan di sana, ini yang aneh. Ya. Ini uang nggak berkurang-kurang. Kalau aku jajan kan, tahulah kayak gimana kayak tadi. Tapi uang nggak berkurang. Kenapa? Kita bersyukur. Pas aku bilang, uang gua cuma segini. Alhamdulillah. Aku nggak bilang uang, Mas. Serius. Blas. Intinya kita kembali lagi ke bersyukur kita. Rasa syukur itulah. Syukuri. Lan lakoni. Udah. Nggak usah pusing kita. Aduh. Nanti besok gimana ya? Kalau uang saya serang habis. Allah niku boten sare. Gusti Allah, Allah itu tidak tidur. Makanya kalau kita punya sesuatu, pengen sesuatu, ya deketinlah yang punya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kenapa ini kok doa saya belum diijabah juga? Bukan belum diijabah, bukan belum dikabulkan, tapi masih ditunda oleh Allah. Kapan nih waktunya akan Allah kasihkan? Mungkin juga kita introspeksi lagi ke diri kita. Apa yang kurang dalam diri kita? Oh, salat saya sudah, alhamdulillah. Oh, ngaji saya udah bagus, alhamdulillah. Oh, semuanya udah bagus. Apa yang kurang? Mungkin bisa kurang sedekahnya. Bisa. Sedekah atau memberikan hadiah. Iya. Satu. Itu kedua, keikhlasan kita Untuk beribadah. Kesabaran kita. Ya. Itu aja kuncinya. Iya. Jujur, sabar, tawakal, ikhlas, menerima. Nggak usah yang neko. Pasrah manusia. Kita berusaha. Kalau kita berdoa, ya Allah, mudahkan rezekimu ya Allah. Mudahkan, lancarkan ya Allah rezeki yang berkah. Tapi kita diam aja, nggak berusaha. Ya sama wae, podo wae. Berdoa sami mawon. Iya. Makanya kita berdoa dan juga berusaha. Yang udah berdoa udah, berusaha udah. Tinggal pasrah marang Gusti Allah. Gitu kan kuncinya. Sekarang ya, alhamdulillah ini udah maju. Wah, alhamdulillah maju. Nah, sekarang bagaimana? Kok dia bisa maju, bisa sukses seperti itu bagaimana? Bisa ada kawan kita. Bagaimana itu? Kita ambil ilmu, curi ilmunya. Yang baik-baik kan nggak masalah mencuri ilmu. Ya, mencuri ilmu itu nggak diharamkan. Ya, baik itu. Ilmu yang baik. Apa? Satu, ilmu jujur. Kita belajar dan berusaha jujur. Belajar dan berusaha sabar. Belajar dan berusaha tawakal. Belajar dan berusaha ikhlas. Belajar dan berusaha nerimo. Terima apa adanya. Iya, itu. Jadi insya Allah berkah. Ilmu Ikhlas. Mangga. Untuk diri saya juga mau kenalkan dulu ya, nama saya Robi. Itu Kang Robi. seandainya saya kan istilahnya berusaha dan mendapatkan istilah rezeki gitu Ya, alhamdulillah. istilah gaji lah ya kan. Terus kalau udah sampai rumah kadang-kadang istri itu suka Nesu, marah-marah. iya itu sedikit kalau dalam hati kita ini udah alhamdulillah ya sedikit alhamdulillah ya kan Ya. marah lagi kan gitu ya. Terus? Terus gimana tuh Pak? Ya istilahnya kan gitu. Kenapa istri bisa marah-marah? Pasti kalau ada asap pasti ada api. Ya mungkin kita pernah melakukan kesalahan.
Mungkin bisa jadi. Karena perempuan ini biasanya nih, yang saya tahu, kita berbuat 10 kebaikan. Satu kejelekan, kesalahan kita. Yang diingatnya cuma satu. Iya, diingat. Yang 9 itu lupa. Itu perempuan. Nah, yang ngalamin kita nih Mas. Bagi yang udah berkeluarga. Nah, di sini kita sebagai suami kan, kita sebagai imam di keluarga. Nggak penting, aku belum berkeluarga soalnya. Ya, jadi nggak enak ini ngomong masalah keluarga. Nggak apa-apa. Tenang. Ini kan terbuka ya. Ya, kita bebas pertanyaan. Jadi, bagaimana, tadi bilang, kalau ada asap pasti ada api. Nah, di sini bagaimana biar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kan ya. Apalagi kita sebagai seorang imam. Kalau istri marah, kita lawan dengan marah. Rezeki seret, rezeki susah. Makanya kalau istri marah, kita diam aja, kalau nggak kita keluar. Ya. Udah ada baru tanya, "Mah, kenapa sih? Kunaon sih? Piye? Kok marah-marah mulu?" Itu. Ya, tapi untuk masalah yang pribadinya nggak saya buka dulu di sini. Iya. Nanti ada. Berarti itu hukum sebab akibat ya Mas Kres? Ya semua begitu. Gitu ya. Seperti kalau orang Jawa ya, kalau tempat saya bilang kan, sopon nandur bakal ngunduh. Iya. Dan juga ada yang bilang, temen bakal tinemu. Iya. Artinya, maksudnya kalau nggak salah nih ya, Amit. kalau kita benar-benar serius, nanti bakal ketemu kayak gitu Iya. kan. Mungkin Master bisa menjabarkan lagi lebih Apa? jelasnya. Isu aja, Mas. Aku nggak boleh pakai ini. Udah tahu ini, Wi. Jadi segala sesuatu balik lagi ke kita ya, Kak Mas. Kalau ingin kita mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, yang lancar, kita namanya berkeluarga. Ya, aku banyak pengalaman yang datang ke sini bercerita masalah keluarga. Udah banyak keluarga ini mapan dalam semuanya, mampu dalam semuanya. Tapi kenapa seorang istri ini selalu uring-uringan? Ya, satu itu. Kedua, ini orang biasa saja. Ya, cukuplah. Gitu. Lancar rezekinya semua, kenapa? Yang ketiga, ini orang nggak punya sama sekali, tapi bahagia. Ya. Balikan lagi semuanya. Bersyukur, Mas. Syukurnya. Syukurilah itu semuanya. Salah satu amalan itu Min. Iya. Ini berantem mulu nih, nggak di mana ini berdua. Wong urip kuwi sawang sinawang. Wang sinawang. Ya itulah. Allah yang menghidupi. Uripi sing urip, Nguripi sing urip. nguripi sing urip. Ya, Oke. hidupi yang hidup kan, menghidupi yang hidup. Itu luar biasa loh, Mas. Makanya kita kembali lagi, sing penting jangan ngerasa kita siapa. Aku mungkin kalau ngerasa, saya kan seperti ini, mungkin orang nggak bakal mau ketemu aku, Mas. Datang ke rumah orang tua, itu kan udah banyak security di depan. Mungkin aku bilang aja, nanti kalau ada orang jangan suruh, biarpun dia ngaku-ngaku siapa, saudara aku dan sebagainya. Bisa aja kan aku. Iya. Tapi aku nggak, di sini aja welcome siapa aja aku. Iya. Yang penting kan datangnya dengan niat baik, niatnya silaturahmi. Siapapun itu, mau dia musuh kita, kayak apa, tapi jangan ngerasa kita punya musuh, Mas. Biarpun kita banyak musuh, ngerasa dimusuhi orang, tapi janganlah kita memusuhi lagi. Insya Allah berkah kemana-mana juga enak, Mas. Sekarang kita gini, punya utang 5.000, jangan jauh-jauh. Perasaan dunia itu sempit, Mas. Pernah cuma 5.000. Aduh, gimana? Tapi kalau kita tek aja, nggak apa-apa, insya Allah berkah rezeki ada. Kalau ketemu orang kita kasih aja. Dan juga kalau kita nagih hutang jangan tengah jalan, itu batal. Tapi kalau punya hutang, ya kita wajib nagih selama 3 kali. Kalau nggak ditagih kasihan. Kasihan yang ke orang yang berhutang. Kenapa kasihannya? Kalau nggak kita tagih, kita yang berdosa. Kalau kita udah 3 kali mengingatkan, tapi nggak juga, itu urusan dia. Yang penting kita udah mengingatkan. Jadi yang ketiga kali sudah Ya udah, ya. gugur kita. Udah, berarti dia yang mempertanggungjawabkan semuanya. Mudah-mudahan yang punya hutang ini, ya berkah selamat, Mas. Kita doakan berkah rezekinya. Kan seperti itu. Ini orang susah, justru emang benar. Orang pinjam uang itu, melas-melas banget. Kayak gimana? Kita nggak tega. Bagian ditagih, subhanallah. Lebih galak dari kita. Makanya gimana ya? Di situ kita balikan lagi diri kita. Ya. Ayo kita sama-sama saling mengingatkan. Ini kan kita tanpa kita sadari kita udah mengaji diri kita. Nah, satu lagi ya, misalnya yang membahas masalah musuh. Mereka itu kan istilahnya sama kita tuh istilahnya marah atau benci gitu ya, sampai nggak negur. Tapi setiap kita tanya dia nggak pernah
nyautin gitu lah. Ya. Terus saya juga istilahnya kesininya bingung juga. Istilah bingung apa? Kita mau nyapa tapi nggak saut lagi, ya kan? Salah naon sih kita? Salah apa sih kita? Nah, di faktor itu, jadi si yang tadi marah sama kita sebenarnya bukan orang lain ya, masih keluarga juga, masih saudara juga. Oh, curhat ya? Ya, curhat. Oke, curhat. Oke. Ini kan bentuk dari dalam musik tadi gitu kan. Iya. Nah, sampai sekarang itu, jadi saya harus gimana gitu? Nah gini, ya, udah ya? Udah. Oke. Pertanyaan cuma 2. Ini satu pertanyaan anaknya banyak. Ingat waktu aku kuliah dulu ini. Untung kuliahnya dulu bukan sekarang. Sekarang aku sendiri kuliahin sama orang. Jadi gini, ya kita ngerasa rugi nggak sih? Iya, enggak juga sih. Masalah nggak? Ya, itu aja udah. Nah, ya sekarang gini. Oke, kita mungkin ngerasa rugi ada juga. Ini orang kurang ajar amat ya begini. Kita nanya, kita sopan baik-baik kok nggak dijawab. Itu secara naluri kita, logikanya. Tapi bagaimana biar orang tersebut baik ke kita? Ya kita udah nyapa dan sebagainya udah. Kita berdoa sekarang. Kirim Fatihah aja. Wa ila ruhi fil jasadi Fulan bin Fulan. Fatihah. Baik boleh itu 1 kali, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Ya. Mohon ya, misalkan ya Allah mudah-mudahan dia mendapatkan pintu hidayah. Dibukakan pintu hatinya. Biar baik dan lain sebagainya. Al-Fatihah. Kan seperti itu. Itu Al-Fatihah luar biasa. Ya, makanya kita Al-Quran ini adalah tuntunan dan pedoman buat hidup kita. Kajian orang jarang baca yo. Kan? Jarang deh. Tapi di Nasol dibaca tuh. Alhamdulillah. Nah itu. Ya, biarpun di dalam sholat itu hanya dibaca falak binas. Atau enggak kulhudai, Mr. Kulhu ya nggak masalah. Nah sekarang orang yang belajar, nggak bisa nih. Sholat kalau bacaannya nggak sempurna. Aku tanya, kita udah sempurna belum soal sholat? Belum. Sempurnanya sholat di mana? Nah, itu di mana tuh? Wudu kan? Kalau kita wudunya nggak sempurna, ya sholat juga nggak sah dong. Berwudu, kita dari wudu, mensucikan diri kita dulu. Sekarang kita tiba-tiba sholat buru-buru enggak? Di mana adabnya tak? Berwudu dulu. Sempurna satu wudu. Ya kita langsung ngomong yang beda aja lah. Oh kan ini bacaannya baik. Orang yang baru misalkan baru belajar sholat, sekarang nggak bisa, nggak hafal. Apakah boleh dengan memegang begini baca? Monggo, namanya belajar kok. Kalau udah mereka terbiasa, masih dilepas. Kalau nggak ditulis di tembok, bacaan-bacaannya, terus di sejadah, nggak masalah. Tapi kalau udah bisa, udah hafal, ya jangan. Namanya orang belajar kok. Kalau sekarang, wah bacaannya belum sudah, baca Al-Fatihahnya nggak bisa. Salah itu. Orang belajar kok. Ya di sini kita tuntun sama-sama. Kalau kita bilang, namanya sekarang bilang aja, coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahasa salah. A'u banyaknya. Itu A, Hamzah, sama Ain, A'u. Itu kan situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alah, ya hak gede. Hak kecil masalah pengajar situ. Jadi kita belajar logat orang itu berbeda-beda. Orang Sunda Bismillah, orang Jawa Basmalah. Nah, orang Indonesia Al-Fatihah, bahasa Indonesia ya. Jawa Al-Fatihah. Apakah itu dipermasalahkan? Nah, beda lidah. Jadi gimana ya? Kita balikin lagi ke diri kita. Yang penting jangan kita ngerasa benar. Perbaikilah dulu diri kita. Kita aja belum baik kok, masih ngerasa baik. Iya toh. Ayo tanya. Makanya kita kirimlah orang yang sering marah-marah gitu, kita ya kalau kita udah mengingatkan, ya tadi bilang pasti kalau ada asap pasti ada api. Ya. Kenapa dia bisa membenci kita? Kenapa dia nggak suka sama kita? Kan itu. Ya, berarti kita harus introspeksi diri kita. Introspeksi diri dulu ya. Iya. Lihat ke kaca dulu, apa sih kesalahan kita kan gitu ya. Nah itu. Makanya mengkajilah diri kita, jangan ngerasa kita yang benar. Aku bilang tadi, yang benar adalah tetap benar, yang salah tetap salah. Tapi yang salah kita benarkan. Gimana caranya? Kita tanya, kenapa Anda berbuat seperti itu tidak baik? Yuk, mari kita sama-sama ini seperti ini loh. Kita Islam itu saling mengingatkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Udah tahu saudara kita salah, masih aja dihujat, masih ada dihina caci. Itu jadi kita saling mengingatkan di sini insyaallah. Makanya kita kirim Fatihah saja. Dia dapat pahala, kita dapat pahala.
Itu. Tapi jangan ngarap, oh saya mendoakan dia kan saya dapat pahala. Udah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha semuanya udah tahu. Kita nggak usah repot-repot. Ini kok jadi pengajian begini ya? Ada yang lainnya nanyanya? Kalau saya sore hari. Bukan pengajian ya. Ya, Berbagi lah kita. berbagi tapi berbobot. Emang berapa kilo bobotnya, Mas? Tadi habisnya 100 lebih sih. Tadi nggak tahu. Banyak ya. Lumayan sekilonya juga. Min, bobotmu berapa, Min? Mahal kilonya. Jadi seperti itu, di sini kita saling mendoakan satu sama lain. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Pandawa dan sahabat Kang Narya, ya Kang Mata Misteri 41 dimanapun berada, Sabang sampai Merauke dan di luar di sana, wabil khusus para pahlawan bisa berikan kemudahan kelancaran Allah Subhanahu wa taala, dikabul segala hajatnya. Insya Allah kita sama-sama mendoakan semuanya. Mari kita saling menegur lah ya. Yang salah kita tegur. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tetap. Yang benar nggak mungkin kita salahkan. Yang salah tetap salah. Tapi bagaimana untuk yang salah ini kita beritahukan. Seperti itu. Dan yang paling utama, janganlah kita ngerasa siapa kita. Itu aja udah, kita biar kita semua. Kenapa? Biar kita berkah selamat semuanya dunia dan akhirat. Ini baru kali ini aku serius di sini. Serius. Biasa aku jangan serius. Ada banyak bercandanya. Tapi ini kok bawaannya serius gitu. Tapi saya juga alhamdulillah ini bisa mendapatkan ilmu buat diri saya sendiri. Ilmu itu nggak berarti bawa. Ya. Serius. Nambah wawasan buat saya juga ya. Ya. Alhamdulillah, mungkin insya Allah kita bertemukan. Amin, barakallah. Ya, monggo. Ya ini insya Allah silaturahim ini membawa berkah buat kita semua. Kan yang paling utama itu. Dan persaudaraan kita, silaturahmi kita bukan di sini saja. Sampai nanti sampai sana pun insya Allah berkah. Tapi aku kehel oke sama namanya Kang Narya. Serius, kehel ke sudah mah. Kena lagi no. Jauh, pada dekat Cileungsi ka dieu teh. Terus sih. Saya Apa? juga kalau misalnya tahu seperti ini ya kemungkinan ya entah seminggu apa 2 minggu ya kan. Orang jauh-jauh datang ya, dari mana datang ke sini, gitu kan? Ya sharing kita apa gitu. Sampai ada orang yang berpuasa di sini. Orang puasa aku ganggu terus, ngapain puasa capek-capek? Makan, gue bilang. Merokok aku. Dulu aku begitu dulu puasa. Puasa yang dari yang paling Senin Kamis. Puasa 3 hari, puasa 41 hari, puasa 100 hari dulu. Ayo makan, ngapain puasa capek-capek? Itu banyak. Padahal puasa itu ternyata mencuci kita, membersihkan kita, meredam hawa nafsu. Bukannya saya puasa ini nanti, misalkan puasa Fatihah ini, saya nanti mendapatkan ini itu. Wah banyak sekali nih fadilahnya. Saat itu salah menurut aku. Ngapunten. Puasa itu kita pasrah aja kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nanti kita bakal jadi sakti, jadi kuat. Enggak. Kita memohon satu, berkah selamat ilmu ini berkah, manfaat buat kita. Buat masyarakat umum seluas, khususnya umat. Insya Allah. Makanya aku ngapunten puasa ilmu saifi, puasa apa dulu ini. Kenapa banyak orang yang, maaf, yang jadi miring? Karena nafsu. Oh, saya bakal bisa terbang di kemana, bisa dalam sekejap. Udah banyak contoh. Nah, di sini kalau kita pasrah, ikhlas, udah zikir. Insya Allah lancar. Kan ikhlas kita, udah. Semuanya terserah Gusti Allah. Bila kita udah tahu ini untuk apa keilmuan ini. Hijab syafi untuk hijab ini untuk apa, hijab akbar untuk apa, macam-macam. Baik lagi dari kita. Dan apakah hijab akbar kita buktikan? Pok bisa begini jadi. Ya, semuanya atas jinan dari Allah Subhanahu wa taala, Mas. Ya. Itu. Oh, saya bisa kebal nih. Tergantung. Kalau Allah memberikan, kalau kita nggak yakin sama aja. Itu kita balik lagi ke keyakinan diri kita sendiri semuanya, insya Allah. Makanya monggo, ayo, sahabat Pandawa, sahabat dari Kang Mata Misteri Kang Narya, silakan mau silaturahmi ke sini, silakan dengan senang hati. Ya. Oh, saya mau belajar berpuasa, belajar untuk pengobatan, monggo. Ya, kita tetap di jalurnya, tidak keluar dari Islam. Sama insya Allah. Oh, kan saya kan jarang sholat, bilang bentong, nggak masalah kok, itu masing-masing kok, nafsi-nafsi. Barangkali dengan berpuasa kan lebih dekat diri lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Kita banyak maunya loh, manusia. Iya sih. Makanya karena banyak maunya, kita deketin yang punyanya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya pokoknya mah gini. Henteu hilap ka tukang kupat nya. Oge ka tukang toge. Ngerti enggak? Kata Sunda. Bertora. Ura. Ya seperti itu. Mungkin Pak, ada pertanyaan lagi ini ya. Mana? Mungkin dari sini ada yang bertanya, Mas, bacain atau ada yang nanya sini, Mas. Sambil ada yang dari mana? nggak ada, mungkin ada yang ditanyakan dari siapa saja. Semangat terusnya Danji. Waalaikumsalam Muhammad Rivaldi. Ya, terima kasih.
Alhamdulillah barakallah. Yang toko lagi butuh bantuan, tolong. Siap. Ya, nanti kita turun. Pondok Rogadir siap, terus Bandung. Monggo, ayo kalau mau misalkan sama-sama kita belajar, datang boleh ke Padepokan Nur Pabuana. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kopiah tuh lepas. Pakai dulu dong. Oh, jadi kopiah semua. Iya, dari tadi berpeci. Telepon. Kagak sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Kang Pandawa, kapan ke Blitar lagi? Insya Allah kalau udah beres acara. Ya. Tambah Eva Nasa. Ya. Monggo kalau mau sama-sama belajar datang sini silakan. Ya. Apa yang saya minta, saya nggak minta apa-apa. Ya, yang penting ada ridho dan doa dari orang tua, izin dari orang tua. Kalau yang masih punya orang tua. Karena ilmu yang paling sakti itu adalah ilmu dari orang tua. Doa dari orang tua. Jadi, Itu udah nyata itu. ridho ilahi. Ridho orang tua, ridho Allah. Nah, iya, makanya itu kan. Ridho ilahi dulu. Maksudnya kan karena Allah meridhai, Karena ada sebagainya orang tua. Orang tua dulu yang meridhai kan. Iya betul. Jadi kalau kita izin menuntut ilmu apapun, kalau kita udah ada izin dari orang tua kita, ya, insya Allah ilmu itu berkah manfaat untuk kita semuanya. Tuh, jangan saya nuntut ilmu, saya pengen jadi jagoan, bahasa jadi preman dan sebagainya. Oh, nggak bisa. Karena kita beriadah ini, ya berdoa ini, biar hati kita ini dulu, kita tidak keras. Biar kita selalu berhusnudzon kepada semua makhluk. Ya sesama makhluk lah. Ya. Insya Allah. Berarti Kang, itu masalah puasa ya. Ya. Puasa itu berarti kita kalau seandainya ya ada maksud untuk ini, apa seandainya yang katakan tadi ya ilmu kebal misalnya atau apa gitu ya. Berarti kalau puasa itu kita tidak fokuskan tujuan ke situ ya. Ya Allah udah tahu. Udah tahu. Maksudnya, Sekarang gini deh, saya udah tahu. Dulu kan niat kita. Iya, lu. Nah, jadi gini. Kebanyakan yang saya rasakan dulu ya. Saya belajar ilmu itu tuh apa? Satu untuk tawuran. Betul, dibacok ya alhamdulillah. Itu untuk tawuran loh. Malah kan merasa jago. Kita, saya kan udah kebal. Saya kebal tembak dan sebagainya. Ternyata kita jadi ngerasa jago. Sok kuat. Ya Allah. Makanya kita belajar. Lebih baik untuk kita ini sekarang gini. Carilah ilmu yang berkah manfaat untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk umat. Yeah. Itu. Kalau kita udah berkah itu nyari uang pun gampang, insya Allah. Nggak usah tipu sana, tipu sini, pinjam sana, pinjam sini, gali lubang, tutup lubang. Iya, ada yang begitu, gali lubang, tutup lubang. Itulah Banyak yang hidup. selama ini kita alami. Iya. Kenapa kita, kok rezeki seret amat ya? Kok rezeki susah ya? Itu balik lagi ke diri kita. Serius, ngapunten aku bukan menggurui seorang orang yang udah berpengalaman semua. Aku pun merasakan gimana uang itu, nggak ada uang. Karena aku udah tergantung sama uang loh. Siapa sih yang nggak tergantung sama uang? Iya. Kita semua tergantung, kita perlu. Nah, niatnya kita balikan lagi, niatnya mencari uang itu untuk apa? Untuk ibadah. Oh, saya nyari uang nanti untuk beli mobil, beli rumah. Kalau niatnya ibadah, mencari uang untuk ibadah, bisa untuk beli mobil, beli rumah, dan lain sebagainya. Jalan-jalan dan sebagainya. Itu niatnya ibadah. Bawa anak istri kemana? Ibadah. Makanya tidak ada suami yang kaya. Yang kaya itu karena doa istri. Kita punya istri nih. Coba, mau berangkat, berangkat dulu, cium tangan. Ya Pak, mudah-mudahan berhasil dan sebagainya. Insya Allah tuh pintu tuh, rezeki dibuka oleh Allah. Itu, sekarang mau berangkat kerja aja udah dimusuhin, curiga istri. Jangan lama-lama kerja, cepetan balik, pulang, dan sebagainya. Lah itu udah mendoakan yang nggak baik. Instruksi kayaknya nih arahnya ke sana. Saya mau pamit dulu, Master. Apaan, Mas? Enggak, Mas. Ini kehidupan nyata, Kang Mas. Saya nggak mau ikut-ikutan kayak gitu. Nanti ada yang Enggak serius, Kang Mas. Ini jadi gini. Ya, seorang suami yang berhasil itu pasti di baliknya itu ada istri yang mendukung kita. Iya. Ini bukan ke Mas Rino loh, ini semua loh. Iya. Ya, nah bagaimana caranya biar istri ini mengerti dan kita harus punya komitmen, kita keluar ini untuk apa? Untuk ibadah, mencari rezeki. Iya. Seperti itu. Insya Allah, Allah itu akan memudahkan segala sesuatunya. Ini bukan panjenengan loh yang aku ini majemuk semuanya. Ya. Mudah-mudahan saya pun nanti kalau punya istri seperti itu. Amin. Iya. Kok diaminkan? Aminnya cuma percaya doang. Amin. Kalau amin itu cuma percaya. Iya. Jadi amin. 2 harkat. Iya. Ya.
Itu. Ya takut dimarahin Mas, makanya saya mau Lah, pamit. berarti kalau takut dimarahin berarti salah. Takut Soal itu. dimarahin yang sebelah. Maksudnya itu, saya pamit. Kok ya ke Kanaria sih? Ojo ngono-ngono no. Assalamualaikum. Enggak, aku nggak pernah salaman, nggak mau. Assalamualaikum. Salah. Cepat kayak gimana Kang Pandawa ilmunya? Satu, kita berdoa. Kedua, kita berusaha bekerja. Betul. Jangan ngepet. Kalau ngepet aku baca Karlidin di sini biar Kang Nari yang jalan. Ya katanya bekerja itu. Ya bekerja. Cuma yang tidak diizin itu bersekutu Betul, dengan setan. setan. Setan nunjuknya. Iya, banyak orang yang pesugihan-pesugihan itu ada nyata. Ya ada yang punten, ada yang pesugihan kena pocong, ada pesugihan yang botai tuyul. Itu ada semua. Ya. Makanya di sini kita balikan lagi ke diri kita. Kalau kita pengen berkah selamat, lancar semuanya, balikan ke diri kita semuanya. Kita mencari harta ini untuk apa sih? Untuk ibadah. Bukan untuk macam-macam. Ya. Insya Allah kalau untuk ibadah. Lancar niat, balikan lagi ke niat kita. Nah, biarkan begini aja dah, kasihan. Ya, jadi sahabatku semuanya, ngapunten kalau Pandawa ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena kita semuanya lagi belajar. Ya. Pandawa tidak ngerasa Pandawa pintar, Pandawa tidak ngerasa Pandawa sakti. Di sini silakan saja yang mau datang ke Pabuaran sini, ya, ke majelis ada di situ. Ya. Silahkan datang dengan senang hati kita datang sini siapapun itu. Ya, mau muslim ataupun non muslim tidak masalah. Silahkan, namanya silaturahmi itu. Kita tanpa batas. Mari kita sama-sama memperkuat tali silaturahmi ini dengan saling mendoakan satu sama lain. Insya Allah berkah kita semuanya. Ya, kan banyak saudara enak ya, subhanallah. Karena jangan bengong aja. Ya, untuk sahabat-sahabat jangan lupa juga dibantu nih like, share, komen, dan subscribe channelnya Rino Cewek. Kok sini ya? Salah ya? Oh ini Kang Naria. Bukan Kang Naria, Mata Misteri 41. Ya, itu insya Allah bantu beliau. Ya, biar kita nambah persaudaraan lagi. Ya, di sini ini aku pun ngerasa bangga ada Kang Naria datang ke sini. Dan satu lagi ya Kang tadi lupa aku. Alhamdulillah barakallah ya berkah. Ngapunten ini cuma segini-gini aja, nggak ada yang kayak gimana, nggak ada yang spesial. Ya kita mah ya begini udah. Intinya nggak usah neko-neko lah. Hidup itu jalanin aja kalau aku mah. Makan ya, kalau ada kita makan, kalau nggak ada ya diam kita. Itu aja. Oh, sampai 3 hari aku nggak makan. Oh, curhat. Ya, aku curhat Mas Ino. Iya. 3 hari aku nggak makan di sini loh. 3 hari aku nggak makan. Sambil aku nggak pakai uang. Siapa yang nanya? Oh, akhirnya aku pulang ke Mimi. Mimi pinjam uang ada nggak Mi? Padahal Mimi aku lebih sakit tuh. Nah, aku nggak pegang uang cash Mi. Ada. Oh, nih. Ya Allah, kasih. Harusnya kita ngasih ke orang tua. Ya. Jadi ya namanya anak kan pasti daripada uang ngomongnya nggak ada uang. Itu anak loh. Pasti begitu. Makanya kita niatkanlah segala sesuatunya untuk ibadah. Kenapa? Baterainya habis. Ngeblank. Apa ngeblank? Ngeblank ya? Hah? Apa yang ngeblank? Mati apa ngeblank? Waduh. Kenapa ngeblanknya? Pokoknya untuk sahabat Pandawa, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jangan mudah-mudahan juga yang sakit, jangan penyakitnya, khususnya dengan mudahan kelancaran. Pokoknya doa yang terbaik untuk panjenengan semuanya dari Sabang sampai Merauke dan luar sana, wabil khusus para pahlawan devisa. Mohon maaf apabila selama ini Pandawa ada salah-salah kata, ucap dan sebagainya, mohon dimaafkan lahir dan batin. Insyaallah silaturahim ini membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bersalawat lagi ya ini salawat untuk panjenengan semuanya. Insyaallah mari kita sama-sama bersalawat. Dan mudah-mudahan ini menjadi jembatan kita semuanya. Ya. Jembatan itu apa saja baik itu rezeki dan lain sebagainya. Ya. Insyaallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati وسير ساري في سائر الأسماء والصفات
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي والسير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي alhamdulillah. Untuk sahabat-sahabat semuanya dari Sabang sampai Merauke dan luar sana, khusus para pahlawan devisa, silahkan amalkan yang barusan juga Allahul Kafi tersebut ya. Ya minimal 41 lah ya. Mudah-mudahan yang belum punya punya kerjaan atau yang belum punya rumah, belum punya kendaraan dan sebagainya, silahkan amalkan ini. Ya, doa yang barusan Allahul Kafi minimal 41 kali. Ya, untuk lebih lanjutnya silahkan tanya nanti. Ya, boleh dijapri. Insyaallah berkah. Dan untuk barusan juga untuk salawat Nuridati pun itu untuk yang sakit dan sebagainya. Insyaallah. Ya, bagaimana caranya silahkan dijapri. Ya. Mungkin untuk Pancaran Pandawa ya sebentar ini jam dulu. Pandawa terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang belum tersapa. Ya, kita sama-sama berkah selamat semuanya, lancar semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila belum tersapa satu-satu. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.